Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian, jamaah Majelis Ta'lim pengajian Nurul Jamil yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, berkah serta hidayah dan taufiknya. Pada malam hari ini kita dapat kembali hadir di majelis ini setelah kita bersama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan nanti juga kita akan akhiri dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kiparat penghapus atas dosa-dosa dan kehilapan kita. Sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Jamaah sekalian, tema kajian kita pada malam hari ini adalah tentang tanda-tanda kesuksesan sejati dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab suci Al-Quran kita banyak sekali menemukan kata-kata kunci yang menjelaskan tentang makna kesuksesan atau kemenangan, ya. Di antaranya yang paling populer adalah kata falahun. Kata falahun, ya, falaha yaflahu, falaha yaflahu. Kata falahun, bahkan secara lebih khusus kita sering mendengarkan membaca kata-kata falahun. Misalnya ketika kita membaca qad aflaha, sungguh beruntung, ya, sungguh beruntung. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang selalu menjaga kesucian dirinya. Di surat Al-A'la
Kita sering membaca qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang tazakka, menjaga kesucian diri. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Kemudian juga di ayat yang lain seperti di surah Asy-Syams, kita sering juga membaca qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi, betapa rugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi kalau kita perhatikan kata kunci falaha yaflahu atau aflaha yuflihu, ya, maka kita menemukan beberapa penjelasan. Bahkan yang sudah pasti dikatakan sangat beruntung adalah orang-orang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Itu. Jadi berangkat dari kata kunci falaha yaflahu atau aflaha yuflihu, ya. Maka kita mendapati penjelasan bahwa salah satu ciri utama orang yang beruntung itu diantaranya orang yang menjaga kesucian diri atau kembali kepada kesucian diri. Ya. Yang dalam istilah para ulama, upaya untuk menjaga kesucian diri itu disebut namanya tazkiyatun nafsi. Tazkiyah. Dan ini merupakan misi utama para rasul, terutama misi risalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita amati beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pokok-pokok risalah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu antara lain pertama sudah pasti adalah tauhid. Tapi secara praktis, ya, tuntunan ajarannya yaitu pertama adalah tilawah, membaca. Ya, laqad mannallahu 'alal mu'minina. Sungguh Allah telah menganugerahkan nikmat kepada kaum mukminin. Iz ba'asa fihim, ketika dia mengutus ke tengah-tengah kehidupan mereka rasulan, seorang rasul. Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatslu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Jadi di sini jelas sekali bahwa misi kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah tilawah, membaca. Yang dibaca adalah ayat-ayatnya. Yang kedua, wa yuzakkihim, dan menyucikan jiwa-jiwa mereka. Ini yang dimaksud namanya tazkiyatun nafsi. Baru yang ketiga adalah wa yu'allimuhumul kitab,
mengajarkan kepada mereka kandungan kitab suci, wal hikmah dan hikmah. Nah, ini salah satunya. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, ini salah satu kunci kesuksesan dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang disebut namanya falahun. Orangnya namanya muflihun, muflih. Maka di ujung surah Al-Baqarah kita menemukan kata-kata ulaika humul muflihun. Setelah Allah menguraikan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, itu di permulaan surah Al-Baqarah, kemudian Allah menjelaskan wa ulaika humul muflihun. Itu satu. Yang kedua, kata kunci yang menjelaskan tentang makna kesuksesan disebut namanya faizun. Ya, faizun. Faiz. Apa ini sudah populer. Bahkan ucapan kita selesai kita menjalankan ibadah puasa, kemudian kita mengakhirinya dengan Idul Fitri, maka ucapan kita antara lain minal aizin wal faizin. Faiz, faizun, faiz, faiz. Itu terambil dari kata faza yafuzu fauzan. Fauzan. Nah, itu fauzan itu artinya orang yang sukses dalam arti yang sesungguhnya. Kesuksesan sejati, faizun. Itu faizun, ya. Nah, maka doa kita pun demikian, minal aidin wal faizin. Faizun. Faza yafuzu fauzan. Ya, ini bahkan kemudian diadopsi menjadi nama-nama kita. Ada namanya Faiz. Ada kan? Ada namanya Fauzan. Itu. Ya, ada namanya Fawaz. Itu ya. Itu dan sebagainya. Itu artinya itu adalah kata kunci yang di dalamnya mengandung makna kesuksesan sejati. Baik. Nah, siapakah yang paling layak disebut faizun? Mari kita lihat. Yang paling layak disebut faizun itu antara lain penjelasannya terdapat di surah At-Taubah ayat 20. Ketika Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat kalau baca At-Taubah tidak usah diawali dengan basmalah. Cukup ta'ud saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, ya. Nah, orang-orang yang beriman, ya. Innal ladzina taharu anfusahum minad danasi syirki bil iman.
Kalau menurut penjelasan Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir, beliau menjelaskan alladzina amanu di sini adalah alladzina taharu, orang-orang yang telah mensucikan, orang-orang yang telah suci. Suci, ya, suci, mensucikan. Alladzina taharu, yang telah mensucikan. Apa yang disucikan oleh mereka? Anfusahum, diri mereka. Minasyirki, min danasi syirki, dari kotoran kemusyrikan. Oh, jadi ciri pertama, ya, orang yang disebut sukses dalam pandangan Allah adalah allazina taharu anfusahum, yaitu orang-orang yang telah mensucikan dirinya min danasi syirki, dari kotoran syirik. Disucikan bil imani, dengan iman. Jadi yang jiwanya telah disucikan, ya, disucikan. Cara mensucikan diri itu utamanya dari unsur-unsur kemusyrikan. Unsur kemusyrikan itu, unsur kemusyrikan, ya. Karena itu dinafikan semua perkara yang mengandung unsur-unsur kemusyrikan, itu dinafikan. La ilaha, tidak ada ilah yang patut diibadahi, tidak ada ilah yang patut diibadahi, kan gitu, ya. La ilaha itu maknanya itu, Pak Toto. La ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin. Menurut penjelasan para ulama, la ma'buda bihaqqin, tidak ada zat yang paling berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Itu illallah, kecuali Allah. Nah, ini. Bahkan dalam uraian ilmu tauhid kan, la ilaha itu penjelasannya sampai banyak sekali. La maujuda illallah. Itu tidak ada maujud, ya, yang mengadakan maujud. Itu tidak ada maujud illallah, kecuali Allah. La ma'buda illallah. Itu la matluba illallah. Tidak ada yang berhak untuk dimintai pertolongan, kecuali Allah. Nah, jadi inilah iman. Allazina amanu. Maka ciri orang yang sukses itu imannya itu akan stabil, minimal stabil. Karena diakui seperti oleh Imam Ghazali bahwa iman manusia pada umumnya itu mengalami apa yang disebut namanya fluktuasi. Fluktuasi, pasang surut. Kalau habis Ramadan, kalau bulan Ramadan kan tadi kata Pak DKM kan, itu cenderung iman itu mengalami kenaikan. Yang signifikan. Naik. Itu.
Karena selama bulan suci itu kita ibarat baterai itu dicas. Gitu, dicas. Dicas kita baterai itu. Ibarat baterai itu dicas, ya. Dicas dengan saum, dicas dengan qiyamul Ramadan, taraweh, dicas juga dengan apa? Dengan tilawah Al-Quran, dengan tadarus Al-Quran. Oh, itu dicas. Maka cenderung keimanan itu mengalami kenaikan. Oh, dicas itu. Nah, jangan sampai masuk bulan Syawal. Syawal itu kan seharusnya justru kita mengalami peningkatan. Nah, kita masuk bulan Syawal justru grafiknya agak nurun. Gitu. Jadi iman ini harus terus dijaga. Karena disadari bahwa iman kita itu mengalami fluktuasi. Kecuali yang stabil itu katanya iman para malaikat. Kalau iman para nabi itu terus naik. Oh, itu. Iman para nabi itu naik. Ya. Tapi manusia biasa juga ada yang dalam kitab suci Al-Quran itu dijamin, testimoninya itu dijelaskan mereka mengalami kenaikan. Siapa? Para pemuda. Para pemuda, yaitu para pemuda yang tumbuh, ya, yang tumbuh di lingkungan kebaikan, di lingkungan orang-orang yang saleh. Ini seperti para pemuda yang disebut Ashabul Kahfi. Nah, silakan dibaca tuh di surah Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu adalah para pemuda. Innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah para pemuda. Amanu yang telah benar-benar beriman. Bi rabbihim kepada Tuhan mereka, wa zidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka hidayah. Oh, itu. Jadi ternyata para pemuda yang tumbuh di lingkungan yang baik, ya, itu berpotensi imannya selalu bertambah. Selalu bertambah. Baik. Nah, jadi ciri orang yang sukses dalam pandangan Allah itu yang pertama justru ukurannya, standar nilainya adalah iman. Iman. Karena itu keimanan ini harus terus dijaga. Harus terus dijaga, harus terus dipupuk gitu. Ya, dipupuk. Saya kira secara praktis salah satu ikhtiar kita untuk memupuk bagaimana agar iman kita itu tetap stabil, yaitu kita melanjutkan budaya-budaya kehidupan yang kita jalani selama bulan suci Ramadan. Salah satunya, misalnya kita lanjutkan saumnya. Ada kan saum-saum sunnah. Ini saum sunnah. Saum sunnahnya kita teruskan. Ya, kemarin kan sudah selesai nyawalan, alhamdulillah. Sekarang sudah masuk Zulqa'dah sekarang. Nah, sekarang ada saya kira saum Senin Kemis. Senin Kemis. Kemudian juga setiap tanggal 13, 14, 15 ada Ayyamul Bid, hari-hari putih.
Nanti insya Allah juga memasuki bulan Zulhijjah, ada saum sunnah, diantaranya 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya, 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Terutama pada tanggal 9-nya yang disebut namanya Yaumul Arafah. Itu saum sunnah. Tapi menurut penjelasan para ulama sebenarnya anjuran saum sunnah di bulan Zulhijjah itu dari tanggal 1 anjurannya. Karena berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin salihin", tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah melebihi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah, walaupun dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Wah, ini subhanallah ya. Jadi saya kira perlu diagendakan ya. Saya mengajak pada diri sendiri dan juga saudara-saudaraku sekalian, mari kita lebih banyak membiasakan saum sunnah. Insyaallah itu baik sekali. Di samping itu juga kita lanjutkan budaya qiyamul Ramadan, yaitu dalam bentuk qiyamul lail. Ya, terutama tahajud. Itu kan alarm tubuhnya masih berjalan kan, jam 3 itu sudah bangun kan? Maka jadwal sahurnya tinggal diganti saja dengan sholat sunnah ya. Nah, ini memang mengembalikan ritme, ini luar biasa ini perjuangannya ini ya, luar biasa ini. Subhanallah, luar biasa ini. Jadi budaya-budaya yang kita lalui selama Ramadan itu diteruskan. Itu saya kira ini yang pertama ya. Jadi untuk menjaga stabilitas keimanan, karena ciri utamanya itu yang disebut kesuksesan sejati itu alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Jadi imannya harus naik terus. Ya, apalagi bagi saudara-saudara kita yang tidak pergi haji itu sudah pasti itu. Jadi imannya itu sudah mengkristal dalam bentuk apa yang disebut namanya la'allakum tattaqun. Maka bagi mereka bekal yang terbaik untuk ibadah haji itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu, berbekalah kamu sekalian. Ya. Sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Artinya apa? Kalau mau berhaji jangan cukup mengandalkan modal nekat. Itu nekat. Nekat aja lah, yang penting mau sampai di Mekah gitu. Pernah ada rombongan dari Yaman itu ya. Mereka berangkat ibadah haji ke tanah suci tapi hanya mengandalkan modal nekat. Yang paling penting mau sampai di tanah suci ini. Itu akhirnya sampai di tengah perjalanan mereka sudah tidak punya bekal. Sehingga sampai di tanah suci mereka bukannya ibadah, mereka malah menjadi beban orang lain. Nah, ini tidak baik ini. Maka Al-Quran memberikan penegasan, wa tazawwadu, berbekalah kamu. Tapi diingatkan bahwa bekal yang terbaik adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi indikator yang disebut sukses dalam pandangan Allah, sekali lagi cirinya adalah alladzina amanu.
iman. Nah, ini yang harus kita. Maka kita harus berdoa. Salah satu doa supaya kita terjaga stabilitas keimanan adalah terdapat dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati-hati kami. Ba'da idh hadaitana, sesudah Engkau tunjukkan jalan hidayah-Mu kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan, dan karuniakanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Itu salah satu doa. Oke, jadi satu iman. Nih, iman. Iman ini yang harus kita jaga terus sampai hayat dikandung, selama hayat dikandung badan, bahkan hingga kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dengan dalam keadaan sebagai seorang muslim. Baik, itu yang kedua, ciri sukses itu dalam pandangan Allah adalah wahajaru. Waduh, ini paling berat nih, wahajaru. Wahajaru itu maknanya adalah wataharu abdanahum, dan mereka telah mensucikan abdanahum, badan-badan mereka, fisik-fisik mereka, bil hijrati, ya, bil hijrati, dengan hijrah, minal autani, dari tanah air. Oh, ini hijrah dalam arti dalam arti tekstual. Dalam arti tekstual. Nah, dulu kan hijrah pertama itu yaitu hijrah dari satu negeri ya ke negeri yang lain. Dari satu negeri yang kurang memberikan keleluasaan untuk mengembangkan ya keimanan dan amal saleh, dakwah kepada negeri yang memberikan dukungan keleluasaan. Maka hijrah pertama di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hijrah dari Mekah menuju Habsyah. Itu hijrah pertama, itu hijrah dari Mekah menuju Habsyah. Dulu namanya Habsyah, sekarang Ethiopia. Ya, Ethiopia. Itu hijrah pertama yang diikuti oleh pertama kali itu 70 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali bin Abi Thalib. Hijrah pertama. Kemudian disusul oleh rombongan berikutnya 35 orang. Itu hijrah pertama ke Habsyah. Nah, sedangkan hijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah hijrah yang kedua sebenarnya. Hijrah yang kedua. Tapi hijrah dalam arti secara tekstual seperti itu, dalam arti pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, ya seperti para sahabat dari Mekah ke Madinah, maka tidak ada lagi sesudah futuh Makkah.
La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah sesudah futuh. Karenanya maka sebagian ulama memahami makna hijrah itu secara kontekstual. Hijrah secara kontekstual. Ya. Nah, apa hijrah secara kontekstual? Atau sisa saja? Terus. Apa hijrah secara kontekstual? Insya Allah akan kita lanjutkan sesudah kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. Bani nangunya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ati Muhammadan wasilata wal fadilah innaka la Baik, kita lanjutkan. Apa makna hijrah secara kontekstual? Bahkan secara sebelum kita maknai lebih lanjut, lebih detail, ya, saya sangat tertarik dengan salah satu makna hijrah secara filosofis
yang disampaikan oleh Dr. Ali Syariati ketika beliau mengatakan hijrah itu adalah apa? Melakukan lompatan besar dalam kehidupan. Melakukan sebuah lompatan besar di dalam kehidupan, yakni meninggalkan zona nyaman. Meninggalkan zona nyaman, ya, menuju zona yang penuh dengan risiko perjuangan. Insyaallah ini seperti yang dialami langsung oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu meninggalkan zona nyaman. Ini kan sekarang ini justru kita dibuat dininabobokan nih dengan kenyamanan-kenyamanan. Dengan kenyamanan-kenyamanan. Ya. Nah, kita harus berani hijrah, meninggalkan zona nyaman, zona comfort, ya, menuju zona yang penuh dengan resiko perjuangan. Ya, karena itu maka secara kontekstual para ulama memaknai hijrah itu pertama adalah hijratul aqidah. Hijrah akidah, keyakinan. Yakni dari keyakinan yang seringkali diliputi keraguan-raguan. Ya, itu. Kita kan tidak lepas dari suasana itu. Suasana keraguan-raguan. Kalau bahasa hadisnya ham-ham. Ham-ham, keraguan-raguan, kegamangan, kegalauan. Maka kita harus berlindung kepada Allah agar tidak dihinggapi suasana keraguan-raguan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Gitu kan. Itu. Jadi hijrah keyakinan, dari keyakinan yang sering diliputi keraguan-raguan kepada keyakinan yang bulat, yang utuh. Itu kami istilah orang Sunda, sing buleun cenah gitu. Tekante gitu. Tong satengah bisi cilaka gitu. Sing buleun maneh cenah gitu tuh. Apalagi kalau kita mau masuk ke medan laga tuh itu ya. Itu kalau orang tua itu dengan bahasa yang sangat menghentak gitu. Itu sing buleun siah maneh. Gitu bahasanya gitu. Itu pakai siah segala itu orang gitu. Ya, itu. Jadi hijrah dari keyakinan yang terkadang diliputi keraguan-raguan kepada keyakinan yang bulat. Ya, bulat. Itu. Keyakinan yang bulat, utuh. Nah, ini hijratul aqidah. Itu. Nah, kita menjaga keyakinan itu supaya tetap ini terintegrasi gitu. Terintegrasi. Saya senang sekali ketika satu saat diminta sharing ya di depan ini generasi milenial. Nah, mereka minta tema, Pak Ustadz, kami ingin Ustadz bicara tentang ini katanya. Kami ingin punya komitmen melakukan hijrah
yaitu menuju pertama mereka bikin komitmen namanya apa itu namanya leading self. Mereka itu jawab itu namanya leading self. Kami ingin menjadi pemimpin atas diri sendiri. Wah, itu leading self katanya gitu. Leading self. Yang kedua, sesudah kami sukses melakukan leading self, kami ingin melakukan leading team, katanya gitu. Itu menjadi pemimpin dalam sebuah tim. Wah, itu sampai puncaknya itu, goalnya itu adalah leading business. Nah, ini menarik Pak ini. Mohon maaf nih saya cerita sedikit Muhammadiyah ya. Kebetulan di Muhammadiyah itu sudah melakukan kegiatan pramuktamar. Ya, jadi sebelum muktamar bulan Desember itu ada seminar-seminar untuk mematangkan ide. Ya, mematangkan ide. Nah, salah satu tema yang diangkat itu antara lain apa? Dalam tanda petik jihad dalam ekonomi. Wah, ini menarik lah. Justru kita sekarang harus hijrah finansial. Bahasa iklannya kan itu ya. Hijrah finansial. Jihad ekonomi. Wah. Wih, keren itu. Ini ya. Itu saya kira hijrah dalam konteks hari ini itu masuk juga leading self, leading team, leading business. Ini Pak Toto. Itu hijrah finansial, jihad ekonomi. Cakep itu. Ini saya kira. Iya. Allazina amanu wa hajaru. Nah, jadi makna hijrah secara kontekstual saya kira bagaimana kita hijrah pemikiran. Ya, hijrah pemikiran. Hijratul fikrah. Nah, hijratul fikrah. Itu ulah jiga sakadang kuya tuh. Sakadang kuya onaman masih leuheung. Itu lebih parah makan sakadang monyet melakcau jantung kubuh ya tuh diteang teh atung ene. Artinya apa? Statis ini. Tidak ada progresif ya. Harus ada perubahan, Itu harus ada perubahan. Saya kira itu hijrah yang terpenting. Ya, bagaimana kita menciptakan perubahan dalam kehidupan kita. Ya. Baik. Termasuk juga hijrah. Jadi tadi hijrah pemikiran, hijrah pemikiran. Kemudian juga termasuk apa? Hijrah pola hidup tadi. Ya. Itu hijrah pola hidup, baik secara struktural maupun secara kultural. Jadi secara struktural kita harus berani merubah sistem. Harus berani, sedikit demi sedikit. Harus berani merubah sistem. Itu harus berani. Jangan status quo. Harus berani merubah sistem. Ya. Nah, secara apa? Kemudian secara kultural. Nah, kita juga merubah pola pikir. Merubah pola pikir. Nah, termasuk juga hijrah spiritual. Nah, hijrah spiritual itu bisa kita lihat
di surah An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya muhajiran ilallahi wa rasulih, untuk berhijrah menuju Allah dan Rasulnya, sumayudrikhul maut, kemudian di tengah perjalanan walaupun dia belum sampai keburu dijemput dengan kematian, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka Allah telah meletakkan pahala di sisinya. Oh, ini hijrah spiritual. Kalau saya baca dalam penjelasan tafsir yang bernuansa sufistik, itu salah satu makna hijrah di surah An-Nisa ayat 100 itu, yaitu barang siapa yang keluar dari rumah egoismenya. Nah, ini keluar dari rumah egoismenya, ya, rumah egoismenya menuju kebesaran jiwa. Nah, ya, faqad waqa'a ajruhu Allah. Baik. Terakhir adalah jihad. Jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah. Ya. Wa bazalu anfusahum wa amwalahum lil jihad fi sabilir rahman. Jadi makna jihad itu intinya apa? Makna jihad itu mengerahkan segala kemampuan, itu jihad namanya. Itu badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan. Ya, karena itu makna jihad itu selain letih juga kuat. Kuat. Ya, kuat. Badlul wus'i wa bazalu anfusahum wa amwaluhum lil jihad fi sabilir rahman, di jalan ar-rahman. Nah, mengerahkan segala kemampuan. Artinya ada juga yang mengartikan makna jihad secara kontekstual, bahkan secara filosofis, yaitu apa maknanya? Yaitu dalam arti optimalisasi. Optimalisasi. Ya. Optimalisasi. Mengoptimalkan segala potensi secara kemampuan. Yaitu minimal yang disebut makna jihad secara spiritual, yaitu apa yang disebut namanya ada ungkapan dalam bahasa Arab itu kan, man jadda wajada. Man jadda wajada. Kami diterjemahkan dalam bahasa Sunda Mas, sing saha jalmi anu kayang tang tuparang. Itu kudu kayang. Kudu kayang. Itu kayang, ya, terang teh kayang. Itu jadda wajada. Walladzina jahadu bina, ada di ujung surah Al-Ankabut, ada ayat walladzina jahadu bina, barang siapa yang mengerahkan mujahadah, ya, mujahadah, mengoptimalkan segala kemampuannya untuk berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka niscaya kami akan menuntun mereka, menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah pasti akan menyertai orang-orang yang selalu berbuat ihsan. Karena itu dalam praktiknya yang disebut namanya jihad itu, ada yang disebut pertama jihad itu sendiri, yang penekanannya lebih kepada fisik dan harta.
Yang kedua yang disebut namanya ijtihad. Ijtihad. Ya, dalam arti mengerahkan potensi berpikir. Nah, maka orang yang sukses menjalani ijtihad itu disebut namanya mujtahid. Mujtahid. Adapun secara spiritual ini disebut namanya mujahadah. Nah, mujahadah. A'zamu darajatan 'indallah. Itulah derajat yang paling agung di sisi Allah. Oh, derajat yang paling agung di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Di akhir ayat ini ditutup dengan kata kunci wa ulaika humul faizun. Alah gini, tidak mudah ya kita mengucapkan minal aidin wal faizin gitu. Nah, itulah faiz yang sesungguhnya itu. Faiz yang sesungguhnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan sedikitnya akan memotivasi kita untuk supaya kita menjaga stabilitas keimanan ya. Juga mendorong kita untuk selalu melakukan perubahan dalam mengarungi kehidupan, supaya kita mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Sepertinya masih ada cukup waktu. Dipersilakan kalau ada pertanyaan. Mangga. Ya. Wah. Mangga silakan. Kang, siapa namanya itu? Ya, silakan Kang. Ya. Puntennya, tapi bari santainya. Aduh, terus rada molot. Dan nangunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maafnya ada menyimpang di luar tema, cuma ada kaitannya dengan Ramadan. Ini masalah yang saya ingin masalah sholat witir. Ini kalau normal biasanya kalau kita jumlah sholat witir itu kan biasa 3, tapi ini banyak dijumpai saya di Lampung, di Jawa Tengah, rata-rata di NU itu ada yang melaksanakan 2 rakaat salam terus baru 1. Apakah itu termasuk masih satu rangkaian 3 rakaat? Termasuk 3 rakaat atau memang yang sahnya itu 1? Karena sholat witir itu artinya ganjil. Ada yang bisa lain mengatakan bahwa sholat witir itu bisa 1, bisa 3, bisa 5, pokoknya ganjil istilahnya. Terus tapi ada ketentuan lagi bahwa sholat witir itu yang sering dilakukan oleh Rasul langsung kayak di sini 3 langsung betul-betul. Apakah itu dalilnya apa kalau yang melaksanakan yang 2 kali salam dan 1 kali salam gitu Pak? Itu dalilnya saya pertanyaannya. Yang kedua pertanyaannya, sholat witir itu kan setahu saya bahwa itu adalah penutup. Kalau ketika bulan suci Ramadan, ketika kita sudah sholat witir, apakah malamnya masih bisa sholat tahajud? Makasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini saya kira ini bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga tradisi Ramadan ya, tradisi Ramadan. Salah satunya adalah qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Syukurlah kalau kita bisa melaksanakan qiyamul lail secara sempurna ya. Dalam arti ya tahajud ya witir gitu. Tapi ketika kita sudah berniat untuk tahajud sekaligus witir, ternyata waktunya tidak memungkinkan, hanya cukup untuk witir. Kata Sayyid Sabiq di dalam Fiqhus Sunnah, itu bisa dibaca dalam kitab Fiqhus Sunnah, walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Itu dihitung witir. Itu saya teh mau tahajud, tapi tadi malam ini kemalaman, ini tidurnya jadi kebablasan.
hanya cukup untuk witir juga 1 rakaat, no problem, silakan. Ya, itu lakukan witir, sholli sunatan rakaat atau witri. Jadi itu juga. Ya. Nah, yang sedang adalah 3 rakaat. Ada yang dilakukan secara langsung 3 rakaat. Ya, 3 rakaat. Jadi kita niat witir langsung 3 rakaat. Nah, tapi juga kita menemukan ada beberapa kelompok yang melaksanakan witirnya 2-1. Nah, ini ya. 2-1. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi yang 2 dihitungnya begini, dihitungnya. 2 itu adalah bagian dari 3. Ya. Maka kalau biasa yang pakai usolli itu biasanya jelas itu. Usolli sunatan. Udah usolli sunatan minal witri raka'ataini. Nah, itu. Jadi mereka niatnya begitu. Saya niat usolli sunatan. Saya niat melaksanakan bagian dari witir 2 rakaat. Nah, jadi sudah dihitung sebagai witir. Itu sebagai witir. Ya. Kalau seperti tarawih di Muhammadiyah itu juga ada 2 cara itu. Ada bahkan kalau di Muhammadiyah itu mungkin kalau jamaah sekalian sempat ikut sholat tarawih di Masjid Raya Mujahidin, nah, itu jadi 13 rakaat. 13 rakaat. Jadi sebelum tarawih itu diawali dulu dengan sholat iftitah. Iftitah 2 rakaat. Ya. 2 rakaat tanpa surat. Nah, kemudian masuk pelaksanaan sholat tarawih. Kalau dilaksanakan 2 kali 5 itu berarti 10 kan? Ya, biasanya lalu ditutup dengan 1 rakaat. Nah, itu ada keterangan hadisnya. Ada keterangan hadisnya. Tapi kalau dilaksanakannya 4-4, ya, maka pasti ujungnya itu adalah 3. Maka dihitungnya 4-4-3. Itu. Nah, ini biasanya terjadi perbedaan itu dari tergantung start awalnya. Jadi kalau 2-2, nah ini ada kemungkinan witirnya itu ada kemungkinan 2-1, ya. Nah, itu. Tapi ada juga kalaupun 2-2 witirnya sekaligus dilaksanakan 3 rakaat. Ini pernah dipraktikkan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu diiyahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kedua-duanya dibenarkan, itu dibenarkan. Jadi kalau dihitungnya tadi 2-1 berarti yang 2 itu disebut namanya minal witri raka'ataini. Jadi bagian 2 rakaat itu sudah masuk hitungan witir, minal witri raka'ataini. Saya melaksanakan sholat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, nanti ditambah 1 rakaat. Gitu, ya. Ini seperti di lingkungan madhab Syafi'i, itu di lingkungan NU biasanya. Apalagi kalau yang tarawihnya 2-3 itu sudah pasti itu seperti itu. Witirnya itu sudah pasti witirnya itu seperti itu. Ya, wallahu taala. Ya. Yang penting adalah saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita mengupayakan untuk melaksanakan witir itu. Yang paling penting. Ya. Wal watri wasyaf'i wal watr. Jadi karenanya maka yang namanya witir termasuk tadi, ya. Apakah witir boleh dilaksanakan sebelum tidur, ya. Nah, sementara
Ada keterangan yang lain, ada hadis yang lain yang menjelaskan bahwa jadikanlah witirmu sebagai penutup sholat malammu. Gitu. Nah, ini tuntunan ini memang hadis yang sering kita dengar, witir sebagai penutup sholat malam, itu dikonfirmasikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kebetulan Sayyidina Umar, beliau adalah seseorang yang sahabat yang semangatnya tinggi, kemudian juga kondisi fisiknya memang memungkinkan. Ya. Nah, berbeda dengan yang dialami oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar, beliau tidak berani memastikan bahwa sesudah tidur itu bisa menutup dengan witir. Maka beliau kemudian melaksanakan witir sebelum tidur. Tetapi dua peristiwa ini dikomentari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, disebutnya kalau tidak salah itu, engkau telah memilih sesuatu yang menguatkan. Itu. Sedangkan Abu Bakar disebut sebagai engkau telah memilih keputusan yang meneguhkan. Itu. Ini apa bedanya kuat dan teguhkan? Kedua-duanya sama. Itu. Nah, maka disitulah para ulama berkesimpulan kita boleh memilih melaksanakan witir antara sebelum tidur dengan sesudah tidur, yaitu dengan menjadikannya sholat malam, penutup sholat malam. Yang jelas tidak boleh adalah apa? Melaksanakan 2 kali witir dalam satu malam. Nah, itu yang tidak boleh. Itu kesimpulan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada berdasarkan hadis la witrani lailan, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. So, kalau kita witir kembali dalam satu malam, maka jadinya bukan lagi witir, tapi jadinya genap. Jadinya genap. 3 tambah 3 kan jadi 6, jadi genap. Ya. Nah gitu. Jadi saya kira yang terpenting adalah kita berazam, kita berkomitmen untuk mendirikan sholat malam, sehingga kalaupun kita tidak sempat melakukan sholat malam, maka minimal kita jaga dengan witir. Kata Sayyid Sabiq dalam Fiqhus Sunnah, walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Ini yang terpenting. Ya, ini saya kira kesimpulannya yang terpenting. Bahkan Imam Malik itu sampai mengatakan witir itu, menurut Imam Malik itu hampir termasuk sholat wajib. Itu sedemikian pentingnya. Sedemikian pentingnya. Tapi saya kira itu mungkin bagi kita terlalu berat ya. Itu so, kalau itu dianggap wajib, aduh, orang seueur dosa ya. Ya, karena kita sering meninggalkan witir. Saya kira demikian ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ya bisa meyakinkan. Ya. Ya. Oh iya, baik. Kalau kita sudah sholat witir sebelum tidur, lalu kita bangun malam, apakah kita boleh sholat malam, sholat tahajud? Oh, enggak ada masalah, boleh. Enggak ada masalah sama sekali, silahkan. Hanya saja nanti kita tidak menutupnya dengan witir, gitu. Itu kita tidak menutupnya dengan witir, jadi sudah cukup. Dan itulah menurut salah satu riwayat yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka dalam fikih inilah yang kemudian dipilih oleh Imam Syafi'i. Ya. Sehingga Imam Syafi'i menganjurkan justru witir itu lebih menentramkan lah gitu ya. Lebih regreg muncul bahasa orang mah, langkung regreg. Langkung regreg upami dilaksanakan sadaacan tidur gitu. Bahwa kemudian nanti kita bangun dan kita sholat malam, silakan, nggak ada masalah sama sekali. Hanya saja kita tidak menutupnya dengan witir. Wallahu taala alam. Saya kira demikian ya. Masih ada barangkali? Oke, mangga, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak tadi dari menjalankan kesuksesan dalam tanah umur, salah satunya adalah hajar hijrah. Kemudian dalam konteksnya ada hijrah kita itu hijrah keyakinan. Yang jadi pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan, impian apa yang harus kita lakukan ketika memang dalam proses hijrah ini keraguan itu muncul dalam banyak hal. Apakah dari pertanyaan sepele, apakah betul Allah itu ada atau tidak, pertanyaan sepele yang lain-lainnya biasa itu selalu muncul untuk menghapus keraguan itu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, baik. Ya, tentu selain kita berupaya melatih diri agar kita tetap terjaga keyakinan, kita juga memohon bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kan ada doa yang sangat sederhana, tapi ini menurut tema saya sangat efektif, luar biasa. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan. Ya, dari kehamhaman ya dan kesedihan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari lemah dan malas. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari bakhil dan pengecut. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Jadi saya kira doa ini luar biasa. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang pemuda ya, yang ketika yang lain berada dalam kesibukan kesibukan mencari penghidupan, ia dalam keadaan bermuram durja dengan suasana wajah yang kalau istilah sekarang itu madesu lah. Gitu ya, terang ke madesu ya, masa depan suram. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sang pemuda, inginkah kamu aku ajarkan satu doa, satu amalan ya, yang jika kamu amalkan dengan baik, maka niscaya kamu akan diberi solusi dari berbagai kesulitan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid dain wa qahril rijal. Dan ada juga yang masih panjangnya. Itu saya lihat dalam ceramah Buya Hamka itu di RRI tahun berapa itu salah satu ceramah beliau yang menurut hemat saya sangat berkesan gitu ya. Jadi ini ya ikhtiar kita diantaranya. Selain kita tentu berada di lingkungan yang kondusif ya, kondusif. Kan katanya kata Sunan Kalijaga, obat hati itu kan ada 5. Itu ya. Obat hati ada 5. Pertama, baca Quran. Kudu weruh lan maknane. Yang kedua, wong kang soleh kumpulono. Ya. Berkumpul dengan orang-orang soleh, lingkungan yang baik. Itu. Yang ketiga, apa itu? Wetenge luwe. Apa? Perut. Dilatihkan untuk ini apa ya? Wetenge luwe. Ya, berpuasa ya.
Nah, wetenge luwe. Kemudian apa itu berikutnya itu? Dikir wengi ingkang suwe. Apa? Baru 4 ya. Satu apa? Tadi maca Quran kudu weruh lan maknane. Kedua, wong kang soleh kumpul. Yang ketiga, wetenge luwe. Ya. Yang keempat itu apa? Ya, dikirungi ingkang suwe. Saya lupa satu lagi nih. Salah sahijine sopo bisa nglakoni. Insya Allah Gusti Allah ngijabahi. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada hikmah dan berkah dan manfaatnya. Saya kira demikian ya. Silaturahmi kita malam ini. Insya Allah ini mudah-mudahan pemanasan. Nanti kita lanjutkan pada bulan yang akan datang. Baik, kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.